kami akan mempresentasikan sebuah karya ilmiah hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Imago Dei atau manusia sebagai gambar dan rupa Allah. Manusia sebagai gambar dan rupa Allah. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai dengan 27 berbunyi, "Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka." Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa manusia mencerminkan Tuhan dalam cara tertentu menyatakan dirinya. Gambar Allah yang dimaksud adalah membedakan umat manusia dari ciptaan lainnya. Gambar Allah memiliki pengaruh yang signifikan baik dalam teologi maupun etika. Oleh sebab itu, perlulah manusia memahami apa makna dari manusia sebagai gambar dan rupa Allah. Untuk dicatat bahwa gambar Allah tidak membuat manusia identik dengan Tuhan. Pada Yesaya pasal 43 ayat 10 berbunyi, "Sebelum aku tidak ada, Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi." Manusia tidak memiliki kodrat ilahi. Mereka bukan dan tidak bisa menjadi ilahi. Gelar gambar Allah menyoroti dua sisi keberadaan manusia, kerendahan atau humility dan martabatnya dignity. Di satu sisi, gambar Allah adalah ciptaan yang rapuh, namun di lain sisi manusia adalah ciptaan yang mencerminkan penciptaannya. Manusia sebagai gambar Allah kita bisa pandang dari dua sisi. Yang pertama adalah manusia sebagai gambar Allah dipandang dari sudut teologis. Dalam pandangan ini dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah pandangan substansial, yang beranggapan bahwa gambar Allah tampak dalam karakteristik tertentu dalam sifat manusia, baik yang bersifat fisik, psikologis, maupun spiritual, dan oleh karenanya hadir dalam diri setiap manusia. Menurut pandangan substansial, gambar Allah itu bersifat universal bagi umat manusia, terlepas dari apakah orang itu mengakui Tuhan atau tidak, menjalani kehidupan yang saleh atau tidak. Kedua, disebut sebagai pandangan relasional. Para penganut pandangan relasional berpendapat bahwa gambar Allah tampak dari pengalaman hubungan antara manusia dengan Tuhan. Pandangan ketiga disebut sebagai pandangan fungsional. Pandangan fungsional berpendapat bahwa gambar Allah berkaitan dengan segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia. Pada Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai dengan 27, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Segera diikuti dengan frasa supaya mereka berkuasa atas." Nah, tujuan dari pernyataan ini, manusia dipanggil untuk diberi dua tugas utama, yaitu Allah memanggil manusia yang diciptakannya menurut gambar dan rupanya untuk beranak cucu dan bertambah banyak serta memenuhi bumi atau multiply dan menaklukkan bumi atau dominion, seperti tertulis dalam kitab Kejadian pada pasal 1 ayat 28. Nah, manusia memandang kehidupannya di dunia ini dalam terang tugas perutusan ini. Pandangan di atas merangkum apa yang menjadi pemahaman yang paling umum tentang manusia sebagai gambar Allah. Manusia memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan ciptaan-ciptaan lainnya, seperti kehendak bebas, hati nurani, rasionalitas, dan kemampuan untuk persekutuan religius dengan Allah. Pernyataan tentang penciptaan manusia menurut gambar Allah hanya muncul dalam 3 teks kitab suci yang semuanya terdapat dalam kitab Kejadian. Yang pertama, Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Yang kedua, Kejadian 5 ayat 1 sampai 3. Yang ketiga, Kejadian 9 ayat 6. Walau memang tidak terlalu dieksplisit bagaimana manusia sebagai gambar dan rupa Allah,
dalam teks Kejadian 1 ayat 26-28, yang pada Mazmur 8 ternyata ada menyinggung tentang manusia serupa dengan Allah. Meskipun kedua ayat tersebut menyatakan manusia mirip dengan Allah, ada dua hal yang menyatakan bahwa manusia sebagai gambar dan rupa Allah. Yang pertama, manusia diciptakan laki-laki dan perempuan. Yang kedua, manusia diberi tugas untuk menaklukkan bumi. Manusia gambar Allah merupakan makhluk sosial. Laki-laki dan perempuan saling melengkapi. Perintah Allah kepada manusia untuk beranak cucu dan bertambah banyak sering disebut sebagai mandat budaya, di mana manusia diperintahkan untuk mengatur dunia atas nama Allah. Laporan manusia segera tampak dalam kisah kejatuhan manusia ke dalam dosa dalam Kejadian 3. Karena manusia melanggar perintah Allah dan dengan demikian mencoreng citranya sebagai gambar Allah. Dosa memang merusak gambar dan rupa Allah. Karena Adam dan Hawa diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, dapat disimpulkan bahwa keturunannya pun diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Namun karena Adam dan Hawa telah jatuh ke dalam dosa, dan dengan demikian gambar Allah telah rusak, maka mereka pun menularkan kerusakan gambar Allah kepada keturunannya. Meskipun manusia gambar Allah jatuh ke dalam dosa, Allah tidak meninggalkan mereka tanpa pengharapan. Allah melumatkan masa depan yang cerah. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Dalam Kejadian 3 ayat 15. Meskipun ular akan terus-menerus mengganggu keturunan Hawa, suatu hari keturunan Hawa akan meraih kemenangan. Nubuat ini digenapi dalam diri Yesus Kristus. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dari dalam keadaan mereka. Meskipun oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dalam Ibrani 2 ayat 14. Perjanjian baru juga menggemakan perjanjian lama dalam ajaran tentang gambar Allah. Yakobus 3 ayat 9 berbunyi, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Manusia yang dikutuk adalah manusia yang diciptakan menurut gambar Allah, siapapun dia. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang kesimpulan dan hidup sesuai dengan citra manusia sebagai gambar Allah. Dua bagian ini dikutip dari karya tulis saya. Teman-teman yang terkasih, setelah mendengarkan berbagai pandangan mengenai manusia sebagai gambar dan rupa Allah, baik teologis maupun biblis, kini tiba saatnya bagi kita untuk mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, gambar Allah bersifat universal dalam diri manusia. Adam, manusia pertama yang diciptakan menurut gambar Allah, mewakili seluruh umat manusia. Larangan untuk membunuh dan mengutuk manusia yang tertulis di dalam kitab suci berlaku untuk semua manusia. Kedua, gambar Allah tidak hilang sebagai akibat dari dosa. Larangan untuk membunuh dan mengutuk manusia berlaku, baik untuk manusia yang saleh maupun manusia yang berdosa. Ketiga, tidak ada indikasi bahwa gambar Allah dalam diri seseorang berbeda derajat atau kadarnya dari orang lain. Meskipun seorang manusia memiliki bakat-bakat alami yang unggul, misalnya sangat cerdas, hal ini tidak merupakan bukti bahwa dia memiliki derajat gambar Allah yang lebih tinggi. Yang keempat, dalam kitab Kejadian bab pertama, dikisahkan bagaimana Allah memutuskan untuk menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Kemudian Allah melaksanakan keputusannya tersebut. Gambar Allah dalam diri manusia tidak tergantung dari relasi manusia dengan Allah atau dengan sesamanya. Juga tidak tergantung dari apakah manusia menjalankan atau tidak fungsinya atau tugas kekhususannya terhadap ciptaan yang lain. Yang kelima, gambar Allah bersifat substansial. Gambar Allah hadir dalam diri manusia tanpa tergantung dari apa yang dia miliki atau apa yang dia lakukan. Dengan terlahir sebagai manusia, otomatis dia akan menjadi gambar Allah. Yang keenam,
Gambar Allah memampukan manusia untuk memenuhi tujuan hidupnya. Gambar Allah adalah kekuatan kepribadian yang membuat manusia menjadi makhluk yang mampu berinteraksi dengan sesamanya, berpikir, merenung, dan berkehendak bebas. Mengapa Allah menciptakan manusia menurut gambarnya? Untuk memahami hal itu, kita patut meneladani Yesus, Sang Firman yang menjadi manusia. Yesus sebagai manusia memiliki hubungan yang sempurna dengan Bapa. Dia selalu berkomunikasi dan berbicara dengan Bapa. Yesus juga menampakkan kasih yang luar biasa terhadap manusia yang lain. Hatinya selalu tergerak oleh belas kasihan ketika melihat manusia menderita, dan dia taat luar biasa kepada Bapa. Di Taman Getsemani dia berdoa, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Lalu sekarang, bagaimana manusia harus hidup sesuai dengan citranya sebagai gambar Allah? Pertama, manusia adalah gambar Allah, maka manusia adalah milik Allah. Sebagai milik Allah, apa yang harus diberikan oleh manusia kepada Allah? Manusia harus memberikan kasih, kesetiaan, dan pelayanan yang tulus. Kedua, karena Kristus adalah gambar Allah yang sempurna, kita harus meneladani Kristus. Perjalanan hidup sebagai orang Kristen tidaklah mudah. Jalan yang harus ditempuh oleh seorang pengikut Kristus penuh dengan kesulitan dan penderitaan. Segala kesulitan dan penderitaan ini hanya dapat dilalui dengan kerja keras dan kasih yang berlimpah. Kerja keras itu tidak menunda-nunda. Ketiga, meskipun manusia sebagai gambar Allah diberi tugas untuk menaklukkan bumi, hal ini tidak berarti bahwa dia boleh menjarah bumi. Manusia gambar Allah harus hidup berdamai dengan ekosistem. Perjanjian antara Allah dan Nuh tidak hanya melibatkan manusia, melainkan juga ciptaan yang lain. Manusia harus belajar hidup dalam kesetimbangan dan keteraturan alam. Ada musim menabur dan menuai, musim dingin dan panas, musim kemarau dan hujan, siang dan malam. Terakhir, semua manusia adalah berharga. Kekudusan nyawa manusia sangat penting dalam rencana penyelamatan Allah. Manusia wajib memperlakukan sesamanya dengan layak, terutama mereka yang kecil, miskin, dan tersingkir. Sebagai penutup, kita mencoba untuk merangkum semuanya. Ketika Tuhan menciptakan manusia, Dia menganugerahi manusia dengan kemampuan agar manusia dapat menyembah dan melayaninya. Ketika seluruh kemampuan manusia digunakan untuk tujuan yang mulia ini, berarti manusia sudah menjadi gambar Allah sesuai kehendaknya. Atau dengan kata lain, manusia telah menjadi ciptaan Tuhan yang utuh. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan memberkati kita semua.